Membangun persepsi cerdas. Dunia kita adalah persepsi kita. Dunia adalah dunia sebagaimana kita mempersepsinya. Sikap kita terhadap orang lain dan dunia sebagai keseluruhan amat tergantung dari persepsi yang bercokol di kepala kita. Seringkali persepsi yang ada di kepala kita tidak cocok dengan kenyataan yang sebenarnya. Persepsi yang salah inilah yang melahirkan konflik dan berbagai ketegangan dalam hidup manusia, baik pada tingkat pribadi maupun sosial. Orang yang merasa bahwa persepsinya adalah kebenaran mutlak dan sesuai 100% dengan kenyataan adalah orang yang hidup dalam delusi. Semua pendapat dan pikirannya lahir dari pandangan sesat yang bercokol di kepalanya. Tidaklah heran apabila semua analisis dan pendapatnya begitu dangkal karena hanya mengikuti kesesatan berpikirnya. Hidup orang ini penuh prasangka dan selalu berpikir negatif terhadap orang lain. Kita perlu memahami anatomi dari sebuah persepsi. Sebagai orang percaya, bagaimana persepsi kita terbentuk? Dari mana asal persepsi yang bercokol di kepala kita? Salah satu jawaban atas pertanyaan ini adalah berdasarkan apa yang kita dengar dari para pengkhotbah di mimbar-mimbar gereja. Persepsi kita juga dibentuk oleh pengalaman pribadi kita sebagai manusia. Perjumpaan dengan orang lain juga mempengaruhi persepsi kita tentang orang itu. Saudara-saudara, pengalaman tidak pernah lepas dari pemahaman. Tidak ada pengalaman murni, karena semua bentuk pengalaman kita selalu dibungkus oleh prapaham yang sudah ada di kepala kita. Banyak orang tidak sadar dengan prapaham yang bercokol di kepalanya. Akibatnya mereka mengira begitu saja bahwa persepsinya adalah kebenaran atau bahwa persepsinya sesuai dengan firman Tuhan. Dalam beberapa pandangan, prapaham sesat yang tidak disadari ini disebut juga sebagai hegemoni. Orang yang hidup dalam hegemoni terjebak dalam kesesatan berpikir dan ia bahkan tidak sadar akan kenyataan itu. Hegemoni membuat pemahaman yang salah terlihat sebagai benar. Hegemoni membuat orang disesatkan, walaupun ia tidak merasa tersesat. Hegemoni itu adalah teknik menipu tingkat global, namun tidak pernah sungguh disadari sebagai bentuk penipuan. Siapa pencipta dan pelaku hegemoni itu? Kalau kita jujur, para pelakunya adalah mereka yang mengkelompokkan diri sebagai pemberita firman kebenaran. Meskipun tidak semua pemberita firman melakukan hal itu. Selalu ada kepentingan untuk membangun dan melestarikan hegemoni di balik setiap pemberitaan firman yang ada. Tujuannya jelas, yaitu melestarikan pengaruh dan kekuasaan yang ada yang menguntungkan mereka, namun yang sejatinya justru merugikan banyak pihak. Bahkan persepsi lalu mengental menjadi sejarah sekaligus menjadi ingatan kolektif yang menjadi dasar bagi identitas dari kelompok tersebut. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengecam perilaku religius palsu daripada pemberita kebenaran sebagaimana ditulis dalam Matius 5 ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Matius 23 ayat 15. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Ada banyak dampak negatif yang muncul karena kesalahan persepsi ini. Rasisme dan beragam bentuk diskriminasi juga lahir dari persepsi yang dilumuri oleh hegemoni. Kita membenci seseorang hanya karena ia memiliki warna kulit berbeda dengan kita, padahal kita tidak mempunyai pengalaman pribadi secara langsung dengan orang itu. Namun karena kita telah mendapatkan pemberitaan seperti itu,
yang telah mencuci otak kita, kita membangun persepsi yang salah. Banyak program pelayanan yang dilahirkan dari persepsi yang salah. Ada segudang kegiatan pelayanan yang lahir dari persepsi yang salah. Mulai dari soal terapi psikologi religius yang menempatkan pendeta sebagai orang sakti yang mampu menghadirkan kuasa dan hadirat Tuhan di dalam gereja. Penyelenggaraan kelas-kelas pendalaman Alkitab yang tidak ditunjang dengan pengajar-pengajar yang berkompeten, membuat penilaian subjektif bahwa hamba Tuhan yang murni adalah mereka yang merupakan lulusan sekolah tinggi teologi, sedangkan yang tidak mengikuti sekolah tinggi teologi dianggap sebagai pengajar sesat. Melemparkan isu bahwa gereja A sesat tanpa terlebih dahulu melakukan penelitian untuk mendapatkan informasi secara objektif. Mencomot ayat-ayat Alkitab untuk mendukung argumentasi pribadi dan mengabaikan konteks literasi dari ayat-ayat tersebut. Melakukan praktek suap untuk mendapatkan jabatan-jabatan gerejawi. Memperjualbelikan gelar-gelar akademis teologi. Menyebarkan benih kebencian dan lain-lain. Semua ini akhirnya membangun sebuah persepsi. Persepsi yang lahir dari hegemoni ini akhirnya menciptakan kesesatan. Kesesatan tersebut akan melahirkan konflik dan beragam pengalaman buruk lainnya. Inilah lingkaran setan kesesatan yang lahir dari cuci otak yang dilakukan oleh beberapa orang. Saudara-saudara, bagaimana kita bisa melepaskan diri dari persepsi seperti itu? Bisakah kita melepaskan diri dari kenyataan itu? Sampai batas tertentu, jawabannya adalah kita bisa melepaskan diri. Masalahnya bukan berarti hidup tanpa persepsi, melainkan kita perlu membangun persepsi yang cerdas. Bagaimana merumuskan sebuah persepsi yang cerdas? Pertama, kita perlu melakukan introspeksi terus-menerus terhadap berbagai pikiran yang muncul di kepala kita. Kita perlu yakin bahwa pikiran kita tidak lahir dari kesadaran palsu, melainkan dari kesesuaian dengan firman Tuhan. Kewaspadaan juga perlu dilancarkan terus-menerus terhadap berita yang kita terima dari mimbar-mimbar gereja maupun dari siaran-siaran rohani di berbagai media televisi, radio, dan media internet atau media sosial lainnya. Sikap kritis sampai batas tertentu juga bisa dibenarkan. Firman Tuhan adalah salah satu kebutuhan utama manusia sekarang ini. Namun tidak semua pemberitaan berasal dari Tuhan. Seringkali pemberitaan firman Tuhan lahir dari manipulasi, entah kebohongan atau pemberitaan satu pihak yang justru menciptakan prasangka dan kesalahan persepsi di telinga pendengar. Sebagai warga kerajaan sorga, kita perlu mempunyai persepsi yang cerdas. Artinya kita tidak boleh jatuh begitu saja pada persepsi yang disetir oleh para pemberita firman Tuhan yang tidak bertanggung jawab. Kita perlu melepaskan diri dari prasangka yang bercokol di otak kita karena serbuan dari pemberita-pemberita yang tidak bertanggung jawab itu. Bagaimana membangun sikap kritis yang sehat semacam ini? Jelas, saudara-saudara, pendidikan memainkan peranan yang penting di sini. Namun pendidikan tidak boleh hanya dimengerti secara sempit sebagai kesempatan untuk mendapatkan pendidikan di sekolah Alkitab. Pendidikan juga dapat diperoleh melalui keluarga. Saudara-saudara, warga kerajaan Allah yang cerdas hanya bisa dibangun oleh mereka yang memiliki persepsi yang cerdas. Tuhan memberkati kita. Amin.